Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslan. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai masalah pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh kedua rekan saya, dan Ibu Nirwana Alda sama Pak Hasrudi, yang telah membahas masalah konsep dasar pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, serta karakteristik pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi tersebut. Saya akan membahas mengenai masalah prosedur dan skenario penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, prosedur dan skenario pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah para ilmuwan deduktif atau deductive reasoning. Penelaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik simpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan oleh Daryanto. Selanjutnya, langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara urut, akan tetapi dapat dilakukan sesuai dengan pengetahuan yang akan dipelajari mengenai masalah prihadi tahun 2014. Jadi ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengamati, menanya, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Nah, yang pertama mengamati. Kegiatan mengamati sangat bagus untuk menuntun peserta didik membangun pengetahuan sendiri, menemukan sesuatu sampai dengan memahami nilai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan mengamati, maka yang akan terjalin sinergi proses belajar yang komunikatif dan aplikatif dengan cara memberikan pancingan-pancingan kepada peserta didik untuk mengembangkan cara berpikir ilmiah tingkat tinggi, aktif, dan kreatif. Pembelajaran dengan mengamati ini menjadi dasar dalam proses pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Yang kedua, menanya. Aktivitas menanya lebih diarahkan kepada kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik setelah ia melakukan pengamatan atau mengamati objek tertentu yang disediakan oleh pendidik. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan sesuatu atas objek yang diamati sebelumnya. Yang ketiga adalah mengasosiasi, merupakan pengolah data dalam serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan klasifikasi, mengurutkan, menghitung, membagi, dan menyusun data dalam bentuk yang lebih informatif serta menentukan sumber data sehingga lebih bermakna. Dan yang terakhir, mengomunikasikan merupakan kegiatan siswa dalam mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan dan mengolah data atau mengasosiasi, serta yang ditujukan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk diagram, bagan, gambar, dan sejenisnya dengan bantuan perangkat teknologi sederhana dan atau teknologi informasi dan komunikasi. Keempat langkah dalam pendekatan saintifik tersebut dapat dilakukan secara berurutan atau tidak berurutan, terutama pada langkah pertama dan kedua, sedangkan pada langkah ketiga dan seterusnya sebaiknya dilakukan secara berurutan. Kemudian selanjutnya, adapun cara menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam
di sekolah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam mata pelajaran PAI. Yang kedua, rancang kegiatan pembelajaran untuk pelajaran yang mengikuti langkah-langkah pendekatan saintifik, yaitu mengamati, merumuskan masalah, merancang percobaan atau kegiatan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan. Dan yang ketiga, pilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik seperti diskusi kelompok, eksperimen, penelitian lapangan, dan studi kasus. Kemudian pelaksanaannya, mulailah pembelajaran dengan tahap pengamatan, di mana siswa mengamati fenomena dan situasi yang berkaitan dengan materi PAI yang akan dipelajari. Selanjutnya, siswa merumuskan masalah berdasarkan pengamatan mereka. Yang ketiga, setelah itu siswa merencanakan percobaan atau kegiatan yang dapat membantu mereka mencari jawaban atau solusi terhadap masalah yang dirumuskan. Siswa mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan penelitian untuk mendukung jawaban atau solusi yang mereka temukan. Data yang ditemukan dan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Dan terakhir, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan mengaitkannya dengan nilai-nilai agama yang diajarkan dalam mata pembelajaran PAI. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Di tahap evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti tes tulis, presentasi, atau proyek. Evaluasi juga dapat melibatkan penilaian terhadap proses pembelajaran seperti partisipasi siswa dalam diskusi atau kemampuan mereka dalam merumuskan masalah dan menganalisis data. Dan yang terakhir, hasil evaluasi digunakan untuk mengukur pencapaian kompetisi siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan pembelajaran di masa depan. Kemudian selanjutnya, Fahrul Usmi menyatakan beberapa ciri khas pendekatan saintifik sebagaimana dikutip oleh Ahmad Salim sebagai berikut. Yang pertama, materi pembelajaran dapat berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan logika atau penalaran tertentu. Yang kedua, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran PAI. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa agar mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran PAI. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas dan menarik. Ada banyak metode pembelajaran yang bisa mendukung dalam proses membuat jejaring pembelajaran kaitannya dengan pendekatan ilmiah ini. Misalnya Giswak prosedur, student dan team exevendiphonies, complex instruction, team structured instruction, dan lain sebagainya. Nah, itulah mungkin pemaparan materi dari saya, melanjutkan materi-materi sebelumnya mengenai prosedur dan skenario penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Lebih dan kurang mau dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.